Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Hilmi Watullah dan Hilmi Arasya. Nah, oke, jadi di video kita kali ini kita coba membahas atau kita kasih solusi ya untuk pertanyaan ini. Jadi apabila switch rem sudah kalian ganti dengan yang baru, tetapi masih sama saja ya untuk lampu remnya itu terus menyala. Nah, ini kasusnya juga sama seperti di motor Pulsar 200 NS ini ya, punya orang jauh. Nah, jadi kita harus lihat dulu bagian switch mana yang bermasalah, baik itu depan ataupun belakang ya. Jadi jangan sampai yang bermasalah belakang yang kita ganti malah yang depan, ya sama aja ya kan. Nah, jadi ketika yang bermasalah belakang, kalau saya itu lebih senang dilepas ya untuk switch rem belakang, karena saya lebih suka menggunakan switch rem depan. Tapi untuk teman-teman yang senang sekali menggunakan rem belakang, maka switch rem belakang harus diaktifin ya. Harus diaktifin. Nah, itu cara gantinya gampang, tinggal diganti aja. Atau sebenarnya untuk switch rem ya, baik depan ataupun belakang, itu bisa kita bongkar ya sebenarnya ya. Nah, ini bisa kita bongkar, kita bersihin, itu bisa. Ataupun yang depan itu lebih mudah malah ya. Nah, jadi di sini untuk switch rem belakang dia aman ya, tidak bermasalah ya. Tidak bermasalah. Jadi yang bermasalah adalah switch rem bagian depan. Jadi seperti ini dia contohnya. Kita kunci kontak on ya, kita langsung lari ke belakang. Nah, itu ya, jadi lampu remnya langsung menyala. Nah, ini bisa memboroskan aki ya, apalagi motor Pulsar seperti ini kan nggak ada selahannya, jadi sangat rawan sekali akinya tekor sebelum kita start ya. Dan untuk Pulsar 200 NS ini memang untuk dinamo starternya itu lebih berat dibanding Pulsar-Pulsar yang lain. Itu kenapa alasannya motor ini dipakaikan HCU, supaya ketika kunci kontak on sebelum kita start ya, sebelum kita starter, lampu dipastikan tidak menyala ya. Lampu akan menyala ketika mesin hidup, makanya dikasih HCU ya, supaya untuk listriknya terfokus pada bagian starter dan yang lain-lainnya ya, kecuali lampu, karena lampunya kan memang wattnya itu besar. Nah, ini belakang walaupun LED, ini untuk lampu remnya ini sangat lumayan berpengaruh ya untuk kekuatan aki, seperti itu. Kita off lagi. Nah, jadi ketika yang bermasalah adalah switch rem depan, seperti motor ini ya. Nah, ini switch rem depan ini bermasalah. Jadi switchnya ini masih bagus ya, masih bagus. Nah, tahu bagusnya itu dari mana Mas? Nah, itu ketika kita kunci kontak on ya, nih kunci kontak on, kemudian yang bagian sini kita tekan ya, ini ada switchnya ya di bagian sini ya. Bentar. Nah, ini nggak mau fokus mau. Nah, pokoknya di sini ada bagian switch ya. Nah, ini ya. Nah, ini ada switchnya ini. Ini kita tekan. Ketika ini kita tekan lampu mati ya, maka bisa dipastikan switchnya masih bagus. Hanya bermasalah di bagian handle. Nah, jadi langkah awal kita buka dulu handle ya. Buat teman-teman nggak perlu dibuka handlenya ya. Ini saya buka handle karena saya mengasih lihat permasalahan tadi di mana. Saya juga belum tahu, belum pernah bongkar. Oke, tak bongkar dulu. Nah, oke, jadi untuk handle sudah saya lepas. Nah, di sini tuh biasanya terjadi keausan Mas. Nah, di sini bagian sini. Aduh, ini nggak bisa fokus ini ya. Nah, biasanya di sini terjadi keausan ya, bagian sini. Nah, ini agak apa ya, agak dalam gitu ya, dia udah agak dalam gitu. Ataupun apabila di sini kita anggap masih rata, biasanya yang bermasalah di bagian switchnya. Nah, biasanya di bagian ini yang bermasalah.
Oke. Nah, bila teman-teman mau bongkar, ini bisa dibongkar ya, ini tinggal dilepas dan nanti dibongkar aja. Oke, kita pasang lagi ya. Ini caranya sangat mudah sekali. Ini tak pasang dulu ya. Nah, oke, ini sudah terpasang lagi. Jadi caranya seperti apa? Seperti ini Mas, gampang aja ya. Kita pakai akal-akal. Jadi caranya sangat mudah. Kita perlu menyiapkan selang ya, selang bensin atau selang apa. Ini kita potong sekitar seginian ya, kita potong. Nah, ya. Nah, oke ya. Nah, seperti ini. Jadi ini tinggal kita selipkan aja di bagian sini. Ya, kita masukin di bagian sini. Oke, kita masukkan bagian sini. Nih. Jadi untuk mengganjal. Oke ya. Nah, oke ya. Bisa teman-teman lihat. Nah, ini sudah saya masukkan ya untuk selangnya seperti ini. Dan sekarang tinggal kita coba. Kunci kontak on. Lihat bagian rem. Nah, mati ya. Jadi cukup kita ganjal aja, dia sudah mau mati. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk lampu switch rem hanya cukup kita ganjel aja seperti itu. Nah, kemudian ketika yang bermasalah adalah switch rem belakang ya, ini saya kasih lihat. Yang bermasalah ada switch rem belakang, dia sangat gampang karena dia punya setelan ya, seperti ini. Nah, jadi teman-teman cukup putar-putar bagian ini ya. Jadi intinya switch rem ini supaya si switchnya ini dia agak turun ke bawah. Jadi ini tinggal diputer ya. Ini tuh ada setelannya ya. Nah, jadi ini tinggal diputer supaya switch rem ini agak ke bawah, supaya nggak tertarik ya ketika pedal rem seperti ini ya, diam seperti tidak kita injak. Dan nanti untuk switch remnya ini nggak ketarikan, ini kan menggunakan yang namanya kawat ya, kawat penarik seperti ini. Ya, jadi supaya dia tuh tidak tertarik. Apabila dia tertarik atau pedal rem kita injak ya, maka lampu akan menyala. Nah, jadi ketika pedal seperti ini, standar seperti ini, nggak kita injak tapi kok lampu belakang nyala, otomatis kan berarti karena si switch remnya ini ketarik ya. Ini ketarik, makanya switch rem ini harus kita atur, kita putar supaya dia ada di bagian bawah ya, supaya dia tuh agak turun gitu, seperti itu ya. Nah, jadi gampang ya kalau untuk yang bagian belakang. Oke, kita kembali lagi ke belakang sana. Nah, jadi seperti itu aja. Jadi untuk lampu rem ini memang sangat berpengaruh sekali ya. Nah, oke, mungkin singkat aja seperti itu aja ya. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Saya Hilmi Arasyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 1, 2 dan 3 busi.